Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman Facebook, azani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada, ibu-ibu dan bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dapat Anda lanjutkan untuk menyajikan pelajaran pelajaran tahsin dasar untuk pemula dalam buku Al-Marhalah yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah kita sudah sampai ke surah Quraisy, dan pertemuan yang lalu sudah kita bahas masalah mat dan dengung yang terdapat di surah Quraisy. Dan di kesempatan pagi ini Ana akan koreksi bacaan dari para member Tilawatul Quran Bitajwid dan juga teman-teman di Facebook yang telah dikirimkan melalui WA. Ada beberapa orang yang mengirimkan tadi, alhamdulillah. Dan insyaallah telah akan Ana koreksi nanti. Setelah Ana lanjutkan terlebih dulu materi tajwid pada surah Quraisy yang sebagai tambahan pelajaran kita di kesempatan pagi hari berbagai ini. Untuk pelajaran tambahan untuk masalah tajwid yang terdapat di surah Quraisy, selain masalah mat, juga ada dan dengung, juga ada huruf tebal dan tipis, kemudian huruf-huruf memantul. Huruf tebal yang terdapat di surah Quraisy ada 5 tempat, kalau tidak salah di dalam hitungan. Apa tujuannya untuk dibahas huruf-huruf tebal ini? Supaya huruf yang lain tidak tertebalkan nanti, atau bahkan sebaliknya, mungkin huruf tebal ini tertipiskan oleh sebagian kaum muslimin. Karena tebal tipis akan berkaitan dengan sifat huruf. Kalau huruf tipis tertebalkan berarti salah hurufnya. Kalau tebal tertipiskan juga salah hurufnya. Oleh karena itu sangat mesti harus ekstra perhatiannya dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada 5 tempat yang 5 huruf ataupun 5 tempat posisi yang mesti ditebalkan hurufnya dan selainnya tidak. Pertama kita lihat huruf Qaf. Di surah Quraisy ini ada 1 huruf Qaf yang mesti ditebalkan. Itu ayat pertama. Ada kalimat Qaf yang dhammah, qu. Di ila fi qu. Ya, sehingga jangan dibaca ku. Yang Quraisy tapi Quraisy. Kemudian huruf Shad, 1 tempat juga di ayat kedua, Shad, dan sekaligus tasydidnya, sehingga ketika masuk ke tasydid huruf Shad langsung tebal dia. Was-sayf. Nanti akan Ana tunjukkan cara penebalannya. Kemudian huruf Ra, fathah, Ra fathah tebal di ayat pertama. Quraisy dalam mengucapkan huruf tebal yang 5 ini, kecuali yang Qaf saja. Bukan karena Qaf tebal bibirnya monyong, tapi karena dhammahnya. Kalau sekiranya Qaf ini bukan dhammah, maka juga tidak akan monyong dia. Jadi ku, ak, ko, aku, maka ketebalan tidak jauh beda dengan Qaf fathah. Ko karena dia agak membulat ke fathah, dia mengarah ke o. Akko, aku.
sampai terasa getaran di pangkal lisan. Sampai terasa getaran di pangkal lisan belakang. Jangan sampai tertiupnya angin di langit-langit. Kalau terasa tertiupnya angin di langit-langit ketika baca qaf, maka qafnya keliru. Itu sudah berganti makhraj dengan makhraj kaf. Karena kaf yang mesti ada terasa tiupan angin di langit-langit atas. Ku, itu keliru. Seharusnya ku. Getaran terasa di pangkal lisan yang berat ke tenggorokan. Aku, Quraisy. Kemudian untuk ro, jangan ro, tapi ro, arwo, jangan arwo, sampai monyong bibirnya, maka akan mengurangi posisi ataupun fungsi dari lisan untuk menebalkannya. Quraisy, Roish, jangan Quraisy, apalagi jadi tipis. Kemudian huruf shad yang tebal langsung ke tasdidnya. Dan ini juga bukan bibir yang dimonyongkan. Dan juga tidak pipi yang membengkak ketika mengucapkan shad tebal, tapi lisan yang dominan ke atas. Shad yang dominan ke atas, walaupun ujung lisannya tetap di bawah, gigi bawah, ke makhraj shad, hanya saja lisannya tengah dengan pangkalnya juga ikut meninggi. Lebih dominan ke atas, ke langit-langit dia. Tertekan ke langit-langit. Asso, jangan asso. Atau asso, sampai membengkak pipi kiri dan kanan. Itu keliru. Was, jangan was, tapi wa. Was, wassaif. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di huruf to sukun. At'amahum. Dan ini kokolah, nanti akan dijelaskan bagian kokolahnya. Penting dia menebal, mengarah ke o. Ato, jangan ato juga, tapi separuh dia. At'amahum. Kemudian yang tebal berikutnya adalah kho. Jangan kho, jangan khauf, tapi kho, akho, yang kho. Min khauf. Jadi setelah kho baru menyongkan bibirnya karena lin dari sini. Khauf. Baik, itu praktek dari huruf tebal. Yang berikutnya bacaan kokolah, pantul. Dari 4 jumlah ayat surah Quraisy ini cuma 1 yang dipantulkan, atau mahum tadi. Yang lain tidak. Maka hati-hati nanti ketika baca fal ya'budu, jangan fal ya'budu terpantulkan lamnya atau ainnya terpantulkan nanti. Berhati-hati. Kemudian hadzal bait jangan juga terpantulkan nantinya. Atau ila fihim rihlata, mimnya terpantulkan. Atau yang terpantul dengan yang lainnya ya, tidak ada yang rentan lagi kecuali yang disebutkan tadi. Baik. Berarti yang terpantul cuma 1, yang mesti dipantulkan cuma 1, dan ini adalah pantulan kecil karena dia tengah-tengah kata. Sehingga baca to tadi, atau separuh dari fathah to. Sekiranya kita membaca to adalah jelas to, maka separuh dari itu. Atau maka separuh dia. Ata'a. Alladzi at'amahum. At'amahum min ju'.
Dan jangan sampai terputus. Jangan alladzi at'amahum, jangan sampai terputus seperti itu. Karena kalau baca seperti itu adalah kadar qalqalah ataupun pantulan sedang, wusta dia. Sedangkan ini adalah qalqalah surah, pantulan kecil, ringan. Dia ringan pantulannya tapi tetap harus pantul. Jangan sampai hilang pantulannya. Baik, itu tambahan penjelasan untuk antum semuanya yang jumlah ayatnya tidak begitu banyak, hanya 4. Jadi dari poin tebal tadi 5 tempat yang tebal, berarti yang lain jangan sampai tertebalkan nanti. Jangan sampai tertebalkan. Apa bukti huruf tipis tertebalkan? Ketika dia sukun atau fathah agak mengarah ke O dia, mengikuti ketebalan huruf tebal, maka itu keliru. Contoh yang rentan adalah ketika baca was-saif ayat kedua. Seharusnya buka biasa was, maka jangan was tapi so, jangan so nanti. Baik, afan, di roh ada 2, huruf roh ada 2, huruf fathah ada 2, afan, huruf fathah ada 2. Huruf fathah ada 2, di ayat ketiga juga ada 1. Ayat ketiga, roh falya'budu rabbaha, ada 2 roh fathah yang mesti ditebalkan. Kemudian yang rentan ditebalkan adalah alladzi at'amahu, at'amahum, seperti itu. Kemudian itu yang rentan yang tertebalkan oleh kaum muslimin. Baik. Jadi kesimpulannya, huruf tebal ada qaf 1, ro ada 2, berarti ada 3 jumlah yang tebal. Kemudian tambah shad tasydid ada 4. Kemudian to qalqalah 5. Yang terakhir adalah kha, berarti 6. Ada 6 yang mesti ditebalkan oleh kaum muslimin di surah Quraisy ini. Baik, ana talqinkan lagi. Silakan antum ikuti di rumah bagi yang mengikuti live di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisy. Mohon perhatikan ketika baca Quraisy, jangan Quraisy. Ada 3 bentuk yang kesalahan sebagian kaum muslimin membaca lin ini, mat yang panjangkan di ujungnya ini. Pertama, ada yang memendekkannya. Itu keliru. Dia harus panjang, mengikuti kaidah mat. Ro panjang, minimal 2 harokat. Dan memanjangkannya, jangan roish atau roish dengan seakan-akan menambah ya kasroh atau hamzah kasroh. Seharusnya setelah ro langsung dilinkan dia, dipanjangkan. Quraisy, yang Quraisy atau Quraisy, itu keliru. Dan gitu juga setiap untuk semua ujung ayat 2, ujung ayat ketiga. Dan untuk ayat keempat, khauf, jangan khauf atau khawuf menambah waw dhammah. Tapi langsung khauf, seperti itu dia. Baik, ana baca lagi. Li'ilafi Quraisy. Yang ro saja yang tebal, sedangkan yang panjangnya tidak tebal lagi. Kemudian ayat kedua, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع